Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham sekuritas diskon 61%, rutin bagi dividen lebih dari 7%, BER hanya 6 kali, BV 0,6 kali dengan NPM 35%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Ada satu saham sekuritas yang listing di bursa dan punya banyak keunggulan dibanding pesaingnya, di mana saham ini punya valuasi PER dan PBV yang masih rendah dengan rasio keuangan di atas rata-rata. Labanya naik hingga 81% di tahun 2021. Dan satu keunggulan luar biasa dari saham ini adalah rutin membagi dividen setiap tahun, setidaknya sejak tahun 2017 hingga sekarang tidak pernah absen satu kali pun. Dividen yield yang dibagi juga besar, yakni di atas 7%. Dengan penurunan harga 61% dalam 5 tahun terakhir, apakah ini kesempatan langka? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. PANS punya aset 2.054 miliar di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 2.966 miliar. Artinya aset perusahaan turun 912 miliar atau 30,75% dalam satu tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 2.054 miliar, perusahaan punya portofolio efek sebanyak 705 miliar. Artinya 34,32% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 194 miliar atau 21,58%. Selain portofolio efek, ada juga piutang nasabah. Dari total liabilitas 2.054 miliar, perusahaan punya piutang nasabah sebanyak 661 miliar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 341 miliar atau 34,03%. Kedua, liabilitas. PANS punya liabilitas 598 miliar sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 1.596 miliar. Artinya hutang perusahaan turun 998 miliar atau 62,53% dalam satu tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 598 miliar, perusahaan punya utang nasabah sebanyak 271 miliar. Artinya 45,32% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 448 miliar atau 62,31%. Selain utang nasabah, ada juga utang pada lembaga clearing dan penjamin. Dari total liabilitas 598 miliar, perusahaan punya utang pada lembaga clearing dan penjamin sebanyak 253 miliar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 425 miliar atau 62,68%. Ketiga, ekuitas. PANS punya ekuitas 1.426 miliar sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 1.345 miliar, berarti ekuitas perusahaan naik 81 miliar atau 6,02%. Nah, dari total ekuitas 1.426 miliar, perusahaan punya saldo laba belum dicadangkan sebanyak 1.332 miliar. Artinya 93,41% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 80 miliar atau 6,39%. Keempat, pendapatan. PANS punya pendapatan 424 miliar sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 334 miliar. Berarti pendapatan perusahaan naik 90 miliar atau 26,95% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. PANS punya biaya pokok penjualan sebanyak 227 miliar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 201 miliar. Berarti biaya pokok naik 26 miliar atau 12,94% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba.
Pans mampu menghasilkan laba sebanyak 151 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 83 miliar, berarti laba perusahaan naik 68 miliar atau 81,93% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Pans punya ROE 10,63% dengan NPM 35,75%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 41,96%. Saham Pans mempunyai rasio keuangan yang di atas rata-rata, di mana ROE dan NPM saham ini di atas 10%. Selain itu, DER-nya juga di bawah 50%, bahkan hanya 41%. Artinya, hutang perusahaan di bawah 50% dari modalnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 6,50 kali dan PBV 0,69 kali. Perusahaan ini punya valuasi yang masih rendah. PER hanya 6,5 kali dengan PBV 0,6 kali. Hal menarik lainnya ada dari sisi dividen. Dengan valuasi serendah ini, saham Pans menawarkan dividen yield yang bahkan di atas 5%. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Penurunan aset berasal dari berkurangnya portofolio efek dan piutang nasabah. 2. Penurunan liabilitas disebabkan oleh pengurangan utang nasabah dan utang lembaga clearing. 3. Peningkatan ekuitas berasal dari saldo laba. 4. Laba perusahaan bisa naik karena total pendapatan yang naik melebihi kenaikan biaya. 5. Rasio keuangan ini di atas rata-rata. 6. Valuasi yang ditawarkan masih rendah. Demikian analisa singkat saham Pans berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Thank you.